Kabupaten ya Pak ya. Nah, ini masih bisa ditunggu usulan tambahan, misalnya ada usulan tambahan di luar dari ini pada kelompok-kelompok lain, itu masih bisa kami tunggu untuk kami rekap kembali. Nah, paling tidak bulan ini kami sudah menerimakan usulan Pak ya, menerimakan proposal dan sebagainya untuk kami rekap kembali dan akan kami bawa usulan tersebut ke programa penyusunan programa di tingkat kabupaten. Ini di tingkat kecamatan Pak. Nanti akan ada di tingkat kabupaten dan kabupaten juga akan itu yang akan kami bawakan untuk di tingkat kabupaten. Nanti kabupaten pun akan sampai ke provinsi dan pusat. Itu sama Pak, sama seperti musrembang. Jadi dirapatkan betul-betul yang mana memang menjadi prioritas kebutuhan di kelompok, maka itulah yang diusulkan. Jadi seperti itu Pak ya, jangan keinginannya saja. Kalau keinginan tuh banyak Pak, bangun tidur aja saya pingin ini pingin itu, semua mau dimau. Tapi kalau kebutuhan Pak, kebutuhan bukan hanya untuk satu orang tetapi untuk kelompok itu sendiri, yang mana menjadi prioritas itulah yang diurut nantinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Berkaitan dengan Pak Ahmad tadi sebagai kios penyalur pupuk bersubsidi, saya tekankan kembali untuk di Kecamatan Sambaliung pupuk bersubsidi ini disalurkan oleh 2 kios resmi. Mungkin diketahui juga oleh pihak kecamatan Bapak, pupuk bersubsidi ini tidak sembarangan Pak untuk membuat kios, tidak sembarangan kios yang bisa menyalurkan itu Pak, harus kios resmi saja yang bisa. Nah, untuk di Kecamatan Sambaliung Pak ada 2 kios resmi. Ini kios atas nama UD Gemilang yang di atas nama Pak Ahmad ketuanya. Lalu UD Karya Mandiri Pak, tempatnya di Tumbit Dayak, Kampung Tumbit Dayak. Nah, pembagian wilayah untuk penyaluran pupuk bersubsidinya untuk UD Gemilang itu dari Kelurahan Sambaliung, Kampung Sebebanir Bangun, Tanjung Prangat, Burimbang, Sukan Tengah, Suaran, Pesayan, dan Pilanjau. Jadi mohon diingat kembali Pak, wilayah-wilayahnya saya masuk untuk membeli pupuk bersubsidi saya di mana. Lalu untuk UD Karya Mandiri itu dimulai dari Rantau Panjang, Pegat Dukur, Inaran, Bena Baru, Longlanuk, dan Tumbit Dayak. Nah, itu tempat untuk pembelian pupuk bersubsidi untuk wilayah yang terakhir saya sebutkan tadi itu berada di UD Karya Mandiri. Mungkin sudah tahu ya Pak ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk tahun 2023 ini memang diwajibkan mulai per tanggal 1 Januari diwajibkan pembelian pupuk bersubsidinya itu menggunakan kartu tani. Itu wajib. Menggunakan kartu tani. Akan tetapi untuk 2 kios yang tadi saya sebutkan belum ada ya Pak ya, mesin edisinya belum ada. Jadi masih menunggu dan proses dari pihak BRI untuk diberikan mesin edisinya, tetapi sudah diajukan, sudah diusulkan. Ya. Tidak semuanya Bu, masyarakat Orlando atau yang menjadi petani mendapatkan itu secara sasaran. Yang bukan petani malah dapat. Oh gitu. Ya, nanti akan saya sampaikan. Yang bukan petani, kartu taninya dicabut. Dan yang petani dikasih kartu tani, tapi ini enggak. Berapa lembar aja Bu? 6 lembar aja. Tahun ini. Kemarin itu dapat kios tersebut. Nah, untuk kendala yang tadi disebutkan itu memang benar Pak, semua juga sama. Jadi seperti ini, yang kami input ini berdasarkan kelompok-kelompok yang memang sudah terdaftar di Simlutan. Yang mengetahui siapa anggotanya itulah masing-masing kelompok. Kami selaku penyuluh hanya menerima data pastinya saja.
Harusnya kelompok dari awal. Kalau memang dirasa itu bukan petani dan dirasa tidak layak untuk dimasukkan di kelompok, nah itulah kesepakatan kelompok. Itu seperti itu. Tapi jika kelompok sepakat, mungkin ada dia mempunyai lahan tapi digarapkan orang lain, mungkin saja seperti itu. Ini banyak kemungkinan Pak ya. Nah, tapi memang saya kembalikan ke kelompok. Kami selaku penyuluh hanya menerimakan data pasti dari masing-masing kelompok. Jika yang sudah diberikan ke kami adalah data pastinya, maka itulah yang kami inputkan. Karena yang tahu betul mengenai itu adalah kelompoknya masing-masing. Jika kita masihlah berjalan dengan itu, karena kami mencoret nama kelompok, nama anggota di simultan juga Pak, perlu lampiran surat itu. Jadi kami tidak asal mencoret. Jadi kami perlu lampiran surat pernyataan, misalnya nama tersebut digantikan dan sebagainya, itu nanti di kelompok yang konfirmasi. Nah, untuk yang berkaitan dengan kartu tani, memang Pak, tahun 2022 itu kami dapat daftar awal dari pihak ini BRI ya Pak ya. Kalau nama yang masuk itu dari pihak BRI Pak sudah yang menerimakan kartu tani. Daftar awal itu sekitar 2000-an lebih gitu, nama sekecamatan Sabaliung. Itu daftar awal. Nah, begitu disortir kembali, itu dapat dari daftar pusat ya Pak ya, BRI pusat. Begitu disortir kembali oleh pihak BRI Kabupaten, nama-nama yang tersebut, daftar awal tersebut, lalu disortir oleh mereka kembali pihak Kabupaten, BRI Kabupaten, itu disortir berdasarkan nama yang sudah ada kartu taninya. Maka nama yang sudah ada kartu taninya berkuranglah dari 2000 itu. Kemarin kami dapat daftar itu hanya sekitar 800-an lebih saja yang punya kartu, yang ada sudah kartu tani, yang sudah ada kartu taninya. Nah, nama dari daftar yang sudah ada kartu taninya yang diberikan ke kami, itulah yang kami sampaikan ke masing-masing wilayah kampung ya Pak ya. Nah, jadi memang betul Bapak tadi, kenapa kok cuma 6? Kenapa cuma ini? Benar Pak. Jadi semuanya sebenarnya tetap dapat, tapi bertahap. Memang bertahap Pak. Kami tahun 2022 itu kami ada 3 tahap Pak. Ada 3 tahap penyaluran kartu tani yang kami laksanakan di sini Pak ya. Nah, kecamatan sampai. Nah, kemarin untuk tahap terakhir kami dapat daftar terakhir itu kami optimalkan di masing-masing kampung untuk di cover. Kemarin itu Tumpit Daya Pak ya sudah memfasilitasi itu, terima kasih banyak. Terus di Pesayan juga sudah memfasilitasi itu untuk wilayah-wilayah itu dan berdasarkan dengan daftar kartu tani yang sudah ada. Nah, itu kami itu sebenarnya di luar dari kami Pak, karena pihak BRI yang bisa menjelaskan itu. Tapi penjelasan pun sama dengan saya juga sebenarnya, karena mereka juga menerimakan daftar tersebut dan menerima kartu tani yang sudah ada itu dari pusat juga. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi bukan di sini yang handle Pak, jadi tetap dari pusat. Nah, kartu tani yang ada itu nanti tapi untuk tahun 2022 ini belum semua mau ngambil, masih ada dengan kami di sini. Ada beberapa yang belum ngambil, masih ada dengan kami di sini. Nah, itu nanti tahun ini pun dalam berjalannya dalam 1 tahun ini tetap bertahap juga Pak turunnya. Nah, daftar itu kami tidak mengetahui, hanya langsung dari BRI yang menurunkan daftar yang nama yang sudah punya kartu tani Pak, gitu ya. Nah, daftar nama tersebut benar itu berdasarkan alokasi yang sudah kami buat, gitu ya Pak ya, RDKK. Jadi perlu diingat Pak, untuk tahun 2023 namanya sudah berubah. Yang dulunya kita kenal sebagai RDKK, sekarang kita kenalnya sebagai alokasi. Agak susah Pak sekarang. Alokasi ya Pak ya, mohon diingat. Jadi RDKK sudah tidak digunakan, sekarang menggunakan alokasi. Alokasi ini Pak sangat-sangat dibatasi kuota pupuknya.
Saya rasa sudah disampaikan ya Pak, masing-masing penyuluh ya. Sangat-sangat dibatasi. Saya di wilayah saya sendiri, saya punya wilayah binaan Kelurahan Sambaliung. Dari 13 kelompok yang saya usulkan, hanya 10 kelompok yang disetujui oleh pusat. Dan itu pun masih dikurangi lagi anggota di dalamnya. Nanti kalau Bapak bertanya nih, oh elokasi saya satu kelompok ini saya kan 20 orang, kenapa kok hanya 7 orang yang terdaftar di alokasi, gitu ya? Kenapa Ibu Ida tidak memasukkan 13-nya? Ada apa? Nah, ini juga sama Pak. Jadi kami sampaikan di sini, yang kami usulkan sudah sesuai dengan kuota yang diberikan, sudah sesuai dengan komoditi yang disyaratkan. Terus sudah sesuai dengan kelompok yang ada, jumlah kelompok yang ada. Akan tetapi begitu kami kirim sampai ke pusat, sudah disetujui daerah dan sampai ke pusat, yang kami terimakan di saat cetak data itu berbeda dengan usulan kami. Jadi kita sama Pak, sama-sama ngusul ceritanya. Dari sini itu mengusul. Nah, turunlah bisa begitu cetak data dari pusat itu hanya disetujui sekian yang Bapak terimakan sekarang. Gitu ya Pak ya? Paham ya? Jadi seperti itu. Dengan jumlah mungkin yang agak nyeleneh. Ada yang per orang 62 kilo, sementara pupuk bersubsidi tidak boleh diecer. Ya, begitu ya Pak Ahmad ya? Pupuk subsidi tidak boleh diecer sebenarnya. Tetapi begitu kami terima cetak data Pak, satu orang ada yang nilainya 62 kilo, otomatis Bapak ngecer nantinya. Tapi itu nggak boleh. Ini lebih galau lagi nih kiosnya. Seperti itu Pak. Dan itu sudah di luar kami. Kami hanya melaksanakan inputan itu sesuai dengan yang kami memang kita punya. Sesuai dengan kita punya. Tetapi disetujuinya seperti itu. Ya seperti itu ya. Nah, jadi hanya itulah yang beli. Dan utamakan diisi Pak ya kartunya. Diisi Pak kartunya, jangan didiamkan aja. Karena nanti kalau dalam pembelian kartu tani itu wajib diisi dulu. Apa yang mau digesek Pak kalau tidak ada isinya? Bapak mau beli pakai apa? Ya, karena itu sama seperti kartu ATM Pak. Iya wajib Pak isi sendiri. Enggak Pak, bukan bantuan. Semua sudah paham. Wah. Jadi mohon dikonfirmasi kepada teman-temannya semua yang mendengar pada hari ini, mohon disampaikan. Yang tidak memahami ini bukan berupa bantuan, tetapi ini wajib diisi oleh masing-masing nama yang punya kartu tani. Itu wajib Pak diisi. Jadi kalau mau ke kios nilainya kosong, ATM-nya kosong ya percuma Pak. Terbacanya kuotanya saja, tetapi tidak bisa membeli. Jauh-jauh ke kios kan? Jauh-jauh ke kios, apalagi dari Pilanjau datang ke kios Pak Ahmad tuh luar biasa itu perjalanan ke situ. Tahu-taunya, saya belum pernah mengisi ini ya. Sudah wassalam. Nah itu dia Pak ya. Mohon diisi. Mohon diisi. Tidak usah terlalu banyak pun tidak masalah karena menyesuaikan dengan kuota yang ada saja. Misalnya ternyata kuota saya 1 karung, saya hanya mau beli 1 karung, maka isi saja 100.000 atau 200.000 di situ kan, untuk memenuhi pembelian kuota pada saat itu. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin jelas kalau untuk kata tani, nanti boleh berkoordinasi ya Pak dengan penyuluh-penyuluhnya. Kami pun sampai sekarang akan melaksanakan rapat lagi, insya Allah juga kami tinggal menunggu konfirmasi dari pihak dinas untuk merapatkan kembali mengenai pupuk bersubsidi ini. Nah, setelah rapat nanti maka akan kami sampaikan kembali ke masing-masing wilayah dari penyuluhnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Dari kami juga sudah cukup. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC.